Semua, saya Cindy Claudia. Di sini saya akan menjelaskan seputar hal-hal mengenai ekowisata. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup dan pengertian dari ekowisata itu sendiri. Ekowisata itu sendiri dapat diartikan sebagai perjalanan seorang turis ke daerah terpencil guna menikmati dan mempelajari alam, sejarah dan budaya daerah tersebut dengan pola membangkitkan perekonomian di daerah tersebut dan juga membantu pelestarian alam. Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata dan pariwisata adalah dua hal yang mirip namun berbeda, di mana kita ketahui bahwa ekowisata lebih kepada berwawasan konservasi alam, budaya, sosial ekonomi masyarakat sekitar, pendidikan, dan juga partisipasi masyarakat. Sedangkan pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari tempat tinggalnya semula ke daerah tujuan, bukan untuk mencari nafkah atau menetap, melainkan untuk bersenang-senang, atau menghabiskan uang, atau mengisi waktu senggang atau waktu berlibur, serta tujuan-tujuan lainnya. Ekowisata itu sendiri mempunyai 5 prinsip utama. Yang pertama adalah konservasi, kedua ekonomi, ketiga pendidikan, keempat wisata, dan kelima partisipasi masyarakat. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas kelima prinsip ekowisata tersebut. Yang pertama adalah konservasi, di mana konservasi adalah kegiatan yang bertujuan menyediakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan yang dilindungi, berbagi manfaat dari upaya konservasi secara layak, terutama bagi masyarakat yang lahan dan sumber daya alamnya berada di kawasan yang dilindungi. Yang kedua adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi ini, ekowisata mendorong agar perekonomian masyarakat di kawasan ekowisata tersebut lebih maju lagi dari sebelumnya. Hal-hal tersebut dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti pengadaan homestay dan juga pemandu-pemandu wisata yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga ekonomi dari masyarakat sekitar akan maju dari keadaan sebelumnya. Yang ketiga adalah prinsip pendidikan. Dalam prinsip ini diharapkan ekotur yang datang ke tempat ekowisata mendapatkan edukasi mengenai budaya-budaya yang ada di tempat tersebut dan juga edukasi agar menjaga konservasi alam yang ada di tempat ekowisata tersebut. Keempat adalah prinsip wisata. Dalam prinsip ini diharapkan suatu tempat ekowisata itu dapat memberikan atraksi-atraksi yang dapat dijadikan sebagai tontonan kepada para ekotur yang datang ke tempat itu, sehingga memperkenalkan kegiatan-kegiatan dan tradisi yang ada di tempat tersebut kepada wisatawan yang datang ke tempat itu. Prinsip ekowisata yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, di mana pada prinsip ini dibangun kemitraan antara masyarakat dengan tur operator yang memasarkan dan mempromosikan lokasi ekowisata tersebut, serta lembaga masyarakat, dinas pariwisata, dan juga UPT. Dalam prinsip ini diharapkan masyarakat ikut serta berperan dalam kemajuan ekowisata tersebut. Misalnya, mulai dari fotografer, penjual lukisan, penjual makanan, pemungut uang parkir, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai aspek kunci ekowisata. Yang pertama adalah membatasi pengunjung yang datang ke tempat ekowisata tersebut sesuai dengan jumlah atau daya dukung oleh lokasi ekowisata itu tersebut. Yang kedua adalah pola wisata ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pola wisata ramah budaya dan adat istiadat tempat tersebut. Yang keempat adalah membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal. Yang kelima adalah modal awal untuk infrastruktur tidak benar atau nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi. Kemudian, ekowisata yang baik dan benar itu adalah ekowisata yang menerapkan sistem ekowisata berkelanjutan atau sustainable tourism. 3 pilar sustainable tourism adalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mass tourism atau ekowisata massal, di mana ekowisata ini bersifat pengembangannya terpencar, menggunakan bangunan baru atau tidak memakai homestay atau tempat-tempat penginapan masyarakat lokal, berorientasi luar, menggunakan SDM dari luar kawasan tersebut. Pembangunan bersifat ekonomis, terlalu mengutamakan faktor ekonomi agar kawasan wisata dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan aspek lain, misalnya konservasi alam tersebut. Kemudian kapasitas musiman. Kemudian tidak membatasi pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Yang selanjutnya adalah rintangan alam dihilangkan. Selanjutnya adalah arsitektur modern. Beberapa destinasi yang diminati oleh wisatawan ekotur yang pertama adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata, Taman Berburu, Hutan Lindung, Wisata Budaya, Ekowisata Sungai, Ekowisata Danau, dan Ekowisata Pantai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klarifikasi ekowisata. Ekowisata diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama wisata alam, wisata budaya, dan juga ekowisata. Pertama adalah wisata alam atau nature tourism, di mana nature tourism adalah aktivitas
wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap alam atau daya tarik panoramanya. Kedua adalah wisata budaya atau cultural tourism, di mana merupakan wisata dengan kekayaan budaya atau istiadat yang ada di tempat tersebut dengan penekanan pada aspek pendidikan atau edukasi. Dan yang terakhir adalah ekoturism atau ekowisata, di mana ekowisata merupakan kegiatan wisata yang berorientasi pada lingkungan atau konservasi alam. Kemudian kita akan membahas mengenai motivasi ekowisata. Motivasi ekowisata terbagi menjadi 4. Yang pertama motivasi fisik, yang kedua motivasi budaya, yang ketiga motivasi antar pribadi, dan yang keempat motivasi status dan martabat. Yang pertama adalah motivasi fisik, di mana motivasi ini lebih kepada istirahat fisik, berlibur, berrekreasi, mengistirahatkan tubuh, dan juga hal-hal lain mengenai fisik atau bersantai. Yang kedua adalah motivasi budaya, di mana motivasi ini berguna untuk pemenuhan rasa ingin tahu terhadap budaya negeri lain atau daerah-daerah lain yang sangat membuat kita tertarik. Yang ketiga adalah motivasi antar pribadi, di mana motivasi ini adalah keingin bertemuan dengan sanak saudara di daerah lain. Yang terakhir adalah motivasi status dan martabat, di mana motivasi ini adalah kebutuhan akan penghargaan, pengakuan, dan reputasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 aspek pengembangan ekowisata. Yang pertama adalah aspek destinasi dan yang kedua adalah aspek market, di mana aspek destinasi adalah tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fisik, pengetahuan, dan psikologis wisatawan, bukan menjual destinasi, melainkan menjual filosofi. Selanjutnya adalah aspek market. Aspek ini lebih kepada pemasaran wilayah destinasi tersebut tanpa memperhatikan hal-hal lain selain daripada mendapatkan keuntungan. Kemudian ada misi ekowisata. Yang pertama adalah mengembangkan kepariwisataan berbasis alam, yang kedua mengangkat budaya setempat, yang ketiga mengembangkan kegiatan wisata, yang keempat pemberdayaan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah potensi sumber daya perairan. Yang pertama adalah sumber daya dapat pulih, contohnya perikanan tangkap, perikanan budidaya, mangrove, terumbu karang, lamun, rumput laut. Kemudian sumber daya tidak pulih, misalnya sumber daya mineral dan energi. Kemudian ada jasa lingkungan, misalnya pariwisata, transportasi, dan pembangkit listrik. Objek dan daya tarik wisata. Yang pertama objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata buatan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata bahari atau tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Kita mengetahui Indonesia adalah negara maritim, maka tak jarang kita temui banyak sekali ekowisata bahari, misalnya ekowisata danau, pantai, sungai, dan juga ekowisata perairan lainnya. Selanjutnya adalah potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan adalah mempunyai pasir putih, pantai landai, mempunyai air yang jernih, tenang dan berombak, mempunyai ikan beragam, penyu, lamun, dan lain-lain, mempunyai pemandangan yang indah, dan mempunyai iklim yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman terhadap sumber daya alam laut. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu gempa bumi, longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Kemudian dari faktor manusia ada penangkapan ikan yang sangat berlebihan dan juga menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, pengambilan karang, dan juga pengambilan pasir yang berlebihan, pembuangan sampah rumah tangga ke dalam laut, dan juga hal-hal negatif lainnya. Ancaman-ancaman tersebutlah yang akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang terbagi menjadi 2, yaitu kerusakan fisik dan kerusakan sumber daya alam tersebut. Yang termasuk dalam kerusakan fisik adalah sedimentasi, abrasi, akresi, banjir, kualitas air menurun, kekeringan, dan perubahan bentang alam. Sedangkan pada kerusakan sumber daya alam adalah menghilangnya spesies-spesies laut, dan juga kerusakan bentos, plankton, dan juga terumbu karang, mangrove, serta ekosistem-ekosistem lainnya, yang menyebabkan terjadi pengurangan pengunjung, dan akhirnya berdampak terhadap kualitas ekosistem tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi sumber daya pesisir dan sumber daya lautan. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai sangat sering dijadikan ekowisata, yaitu berupa ekowisata pantai. Kemudian ada pesisir. Wilayah pesisir lebih luas daripada wilayah pantai, karena batas wilayah pesisir adalah daerah yang masih ada pengaruh nelayan atau masih ada kegiatan-kegiatan bahari yang dilakukan oleh nelayan, misalnya menangkap ikan. Selanjutnya adalah laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau. Biasanya air laut adalah bersifat asin. Kemudian, ada 5 prasyarat dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan. Yang pertama adalah harmoni spasial, yang kedua pemanfaatan berkelanjutan, yang ketiga berwawasan lingkungan, yang keempat pengelolaan limbah yang baik, dan yang kelima didesain dan konstruksi sesuai alam. Kemudian, ada contoh-contoh pemanfaatan wilayah pesisir dan laut.
Manfaat wilayah pesisir dan laut sangatlah banyak, misalnya ekowisata mangrove, ekowisata bawah air, ekowisata snorkeling, ekowisata pantai, penangkapan ikan, pemeliharaan ikan atau keramba, ekowisata terumbu karang, pemeliharaan rumput laut, dan ekowisata lainnya. Kemudian ada beberapa masalah dan ancaman di wilayah pesisir dan laut. Beberapa contoh dari masalah-masalah yang ada di wilayah pesisir dan lautan adalah pencemaran dari sampah rumah tangga maupun sampah industri atau pabrik. Kemudian ada pencemaran minyak atau minyak tumpah dari hasil pertambangan minyak di laut. Kemudian ancaman-ancamannya adalah terjadi abrasi di laut, kemudian gelombang besar yang diakibatkan oleh keadaan tektonik atau terjadinya gempa di dasar laut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai potensi sumber daya danau. Pertama, kita akan membahas pengertian danau itu sendiri. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, baik air tawar maupun air asin, yang seluruh cekungannya itu dikelilingi oleh daratan. Adapun macam-macam pembentukan danau, yaitu ada 7. Yang pertama danau tektonik, yang kedua danau vulkanik, yang ketiga danau teknovulkanik, dan keempat ada danau bendungan alami, danau kars, danau glasial, dan danau buatan. Beberapa potensi danau yaitu sebagai tempat keramba jaring apung, tempat rekreasi, tempat seni budaya, tempat wisata budaya, arsitektur lokal, dan untuk tempat memancing. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai Pasal 1 adalah sebagai berikut. Sungai adalah tempat-tempat atau wadah-wadah serta jaringan pengaliran air, mulai air itu dari mata air hingga ke muara, dengan adanya kanan-kirinya, serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Klasifikasi sungai menurut sumber airnya terbagi menjadi 3, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Beberapa pemanfaatan sungai yaitu untuk kebutuhan rumah tangga, industri, pertanian, olahraga, rekreasi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Indonesia memiliki 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai. Maka tak heran Indonesia memiliki begitu banyak sungai dan hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki sungai. Maka kita harus menjadikan sungai-sungai itu menjadi bermanfaat dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi malah sebaliknya, masyarakat Indonesia belum bisa memanfaatkan sungai secara efisien, karena masyarakat Indonesia malah menjadikan sungai menjadi aliran pembuangan sampah dari darat menuju laut, sehingga hal ini juga menyebabkan Indonesia berada di peringkat kedua penyumbang sampah terbesar ke dalam laut. Padahal masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa pencemaran sungai yang dilakukan itu dapat menyebabkan dampak-dampak negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, tumbuhnya mikroorganisme berbahaya dari sampah-sampah tersebut, kemudian air yang beracun, selanjutnya kesulitan untuk memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, dan terganggunya ekosistem sungai itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai estuari. Estuari adalah tempat pertemuan antara air tawar dan air laut, atau transisi antara habitat laut dan habitat darat. Secara geomorfologi, estuari terbagi menjadi 4 macam, yaitu estuari yang berupa rataan bergenang, estuari bertipe fjord, kemudian estuari dengan pasir penghalang, dan yang terakhir adalah estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik. Habitat estuari adalah habitat yang subur, maka tak heran jika habitat ini adalah habitat yang sangat baik untuk pertumbuhan larva ikan, udang, kerang, maupun organisme lainnya. Estuari sering dimanfaatkan manusia untuk budidaya perikanan, penangkapan ikan, dan hal-hal lainnya. Kemudian kita akan membahas mengenai materi ekowisata dan konservasi. Ekowisata adalah pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sedangkan konservasi merupakan upaya menjaga sumber daya alam untuk masa kini dan masa mendatang, atau disebut juga berkelanjutan. KUT adalah landasan hukum pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan. KP dapat didistribusikan, peruntukan, dan pemanfaatan ruangnya ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan,
dan zona lainnya. Berdasarkan zonasi yang dimilikinya, kawasan konservasi perairan dibagi menjadi 4 tipologi sebagai berikut. Yang pertama, Taman Nasional Perairan, Suaka Alam Perairan, Taman Wisata Perairan, dan yang terakhir adalah Suaka Perikanan. Beberapa jenis kegiatan pariwisata alam perairan. Yang pertama ada olahraga air seperti menyelam, berselancar, jet ski, dayung, dan memancing. Kemudian ada wisata tontonan, yaitu menikmati keindahan bawah laut dengan menggunakan perahu kaca. Kemudian ada wisata pendidikan, misalnya memberitahu jenis-jenis ikan, spesies-spesies, dan habitatnya, serta ekosistemnya. Serta wisata penelitian, seperti mengetahui biota-biota laut yang baru dan mengamati serta meneliti habitat-habitat laut. Tujuan konservasi adalah sebagai berikut. Untuk memelihara dan melindungi tempat-tempat yang sudah tua atau berharga. Menggunakan kembali bangunan-bangunan lama agar tidak terlantar dan tidak terpakai. Kemudian untuk melindungi benda-benda sejarah. Dan yang terakhir untuk melindungi benda-benda cagar alam. Kemudian ada manfaat konservasi, yaitu untuk memelihara kekayaan ekosistem alam, untuk melindungi spesies flora dan fauna yang sudah langka, untuk melindungi ekosistem yang indah, untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip ekowisata berkelanjutan. Aspek-aspek dalam pariwisata berkelanjutan ada 3, yaitu yang pertama lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mengadakan pemerataan pembangunan antar generasi sekarang dan masa kini serta masa mendatang. Sasaran pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mempertahankan kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, menjaga mutu dan kualitas kehidupan manusia antar generasi. Sisi ekonomi, ada 3 faktor utama alasan mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Yang pertama adalah menyangkut alasan moral. Kemudian faktor kedua menyangkut alasan ekologi. Dan yang terakhir adalah alasan ekonomi. Aspek keberlanjutan terbagi menjadi 2, yaitu aspek statik dan aspek dinamik. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang pertama adalah keberlanjutan ekologis, yang kedua adalah keberlanjutan ekonomi, kemudian ada keberlanjutan sosial budaya, kemudian ada keberlanjutan politik, keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip ekowisata berkelanjutan ini sangatlah penting, karena selain menunjang perekonomian masyarakat dan memperkenalkan budaya masyarakat, juga melindungi ekosistem lingkungan hidup. Di mana jika ekosistem lingkungan hidup terjaga, maka kita juga akan mendapatkan dampak-dampak baiknya. Jadi, mari melaksanakan dan menerapkan prinsip ekowisata berkelanjutan demi generasi sekarang, kini, dan mendatang. Terima kasih.